Halo semuanya, perkenalkan saya Florentina Dwi Putridahi dengan NIM 2201160010. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini membahas layanan konseling individual dengan topik merasa malu dalam bergaul karena kurang percaya diri. Topik ini penting karena ada seorang siswa kelas 10 bernama DS yang merasa sulit bergaul dengan teman-teman sekelasnya. DS sering merasa malu dan merasa cemas saat harus berbicara atau bergaul dalam kegiatan kelompok. Dia takut diejek atau dianggap buruk oleh teman-temannya sehingga lebih memilih menyendiri dan menghindari interaksi sosial. DS juga merasa tidak diterima oleh teman-temannya yang membuat ia merasa kurang percaya diri dan kepercayaan dirinya semakin menurun. Akibatnya, DS merasa kesepian, terisolasi, dan tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi emosi dan prestasi belajarnya. Melalui layanan konseling ini, diharapkan DS dapat mengatasi rasa cemas, kepercayaan diri, dan lebih mudah berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, berikut diagnosa masalah. Jadi, diagnosa masalahnya berdasarkan laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran. DS siswa kelas 10 sering merasa cemas dan malu saat berinteraksi dengan teman-temannya. DS cenderung menghindari kegiatan kelompok dan lebih suka menyendiri karena takut diejek atau nilainya buruk. DS juga merasa tidak diterima oleh teman-temannya yang membuat rasa percaya dirinya semakin menurun. Akibatnya, DS kesulitan bersosialisasi dan sering merasa kesepian. Nah, masalah ini menunjukkan bahwa DS mengalami kecemasan sosial akibat rendahnya kepercayaan diri yang mempengaruhi hubungan sosialnya di sekolah. Yang berikut pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan silent center therapy atau terapi berpusat pada klien. Nah, terapi ini dipilih karena fokus utamanya adalah menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi klien untuk mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka. Jadi dalam kasus DS yang mengalami kecemasan dan kurangnya percaya diri dalam berinteraksi sosial, pendekatan ini sangat relevan. Berikut ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan teknik ini. Yang pertama yaitu fokus pada kebutuhan klien, di mana terapi ini memberikan perhatian penuh kepada DS, mendengarkan perasaan dan pengalamannya tanpa menghakimi. Jadi ini membantu DS merasa diterima dan dihargai yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang berikut menciptakan kepercayaan dan keamanan. DS yang merasa cemas dan takut diejek memerlukan tempat yang aman untuk berbicara. Dalam terapi ini, hubungan yang penuh kepercayaan diciptakan sehingga DS bisa merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut. Yang berikut mengurangi kecemasan dan malu. Terapi yang membantu DMS untuk menerima perasaan cemas dan malu yang dirasakannya serta memberikan waktu dan ruang untuk mengatasi ketakutan tersebut secara perlahan. Yang berikut yaitu pengembangan potensi klien, di mana terapi ini membantu DS untuk tumbuh sebagai individu dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting agar ia bisa merasa lebih nyaman dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan lebih baik. Yang berikut penjelasan teknik konseling dan tahapan dari teknik tersebut. Nah, teknik konseling yaitu konseling center terapi itu berfokus pada menciptakan hubungan yang penuh empati tanpa penilaian dan mendukung agar klien merasa diterima. Teknik ini sangat cocok untuk membantu DMS mengatasi rasa malu, kecemasan, dan ketakutan dalam berinteraksi sosial. Terapi berperan sebagai pendengar yang aktif dan memberikan ruang bagi DS untuk mengeksplorasi perasaan dan pikirannya. Tahapan teknik tersebut yaitu adanya acceptance atau penerimaan.
Nah, di sini membantu klien merasa diterima dan dihargai tanpa penilaian, sehingga mereka merasa aman untuk membuka diri dan mengeksplorasi perasaan mereka. Yang berikut, understanding atau pemahaman, yaitu memberikan klien rasa dipahami secara mendalam, meningkatkan hubungan empati, dan membantu klien merasa bahwa perasaan mereka dihargai. Yang berikut, respect, yaitu membantu klien merasa dihormati dan diperlakukan dengan martabat atau meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Yang berikut reassurance atau jaminan, di mana di sini mengurangi kecemasan klien dengan memberikan jaminan bahwa perasaan yang mereka alami adalah hal yang normal dan bisa dibatasi. Yang berikut memberikan contoh atau pengalaman yang menunjukkan bahwa klien bisa mengatasi masalah mereka secara bertahap. Yang berikut dorongan, yaitu memberikan motivasi dan dorongan untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan, serta mendorong klien untuk terus berkembang dan mencoba hal baru. Yang berikut, limit question atau pertanyaan terbatas, yaitu mendorong klien untuk menggali perasaan mereka lebih dalam tanpa memberikan tekanan dan rasa takut, serta memberi klien kontrol dalam proses terapi. Yang berikut, refleksi. Nah, refleksi di sini membantu klien memahami dan memproses perasaan mereka dengan lebih jelas, serta memberikan kesempatan untuk klien melihat perasaan mereka dari sudut pandang yang berbeda. Yang berikut, memberikan umpan balik yang membimbing klien untuk berpikir lebih dalam tentang pengalaman dan perasaan mereka, dan membantu klien mengidentifikasi pola atau pemikiran yang tidak produktif dan mengarahkannya ke pemikiran yang lebih positif. Berikut, selamat menyaksikan videonya. Selamat pagi Nona, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Nona sudah memenuhi panggilan Ibu untuk datang ke ruangan BK pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabar Nona hari ini? Kabar saya puji Tuhan baik Ibu. Oke, nah sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa menurut agama masing-masing. Ya Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi tujuan dan maksud Ibu memanggil Nona ke ruangan BK pada hari ini karena Ibu akan membantu Nona menyelesaikan permasalahan yang sedang Nona hadapi. Harapannya nanti agar Nona bisa mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Nona hadapi. Baik Ibu. Oke, jadi yang perlu Nona ketahui di dalam konseling adanya asas-asas, yaitu adanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan, di mana nanti Nona diminta untuk terbuka dan sukarela menceritakan permasalahan yang sedang Nona hadapi. Jadi Nona tidak perlu khawatir karena Ibu menjamin kerahasiaannya. Ya Ibu. Baik, terima kasih Nona. Sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, di sini Ibu ada menyiapkan surat pernyataan persetujuan. Jadi nanti Nona diminta untuk menandatangani bahwa ini bahwa berarti Nona setuju mengikuti layanan kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Baik Ibu. Sudah selesai Ibu. Oke, baik. Jadi artinya di sini Nona setuju mengikuti konseling dari awal hingga akhir. Iya Ibu. Oke, baik. Kalau begitu di sini Ibu mengambil waktu 45 menit. Apakah cukup? Cukup Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap inti. Apakah Nona sudah siap untuk masuk ke dalam tahap inti? Sudah siap Ibu. Oke, iya baik. Mungkin sebelum Ibu melanjutkannya, mungkin ada yang belum Nona pahami atau Nona tanyakan terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan. Sudah pas Ibu. Sudah Oke. paham. Baik Nona, jadi Ibu ada dapat laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran terkait permasalahan yang sedang Nona hadapi.
yaitu Nona sering merasa malu dalam bergaul karena kurang percaya diri. Apakah benar seperti itu? Iya, benar Ibu. Baik, jadi dari permasalahan Nona, Ibu mengambil teknik silent center therapy, di mana teknik ini akan membantu Nona mengatasi permasalahan yang sedang Nona hadapi. Jadi dalam pendekatan ini, Ibu akan berusaha untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, di mana Nona bisa bebas menceritakan dan mengekspresikan perasaan serta pengalaman tanpa rasa takut. Jadi, Ibu akan mendengarkan dengan empati tanpa syarat, sehingga Nona dapat lebih memahami diri sendiri, menemukan solusi, dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola masalah yang sedang Nona hadapi. Iya, baik Ibu. Oke, baiklah Nona, kalau begitu sekarang Nona bisa menceritakan permasalahan yang sedang Nona hadapi. Iya Ibu, jadi begini, saya merasa cemas kalau harus berinteraksi dengan teman-teman, karena rasanya itu saya takut kalau berbicara Ibu, karena takut mereka malah mengejek saya Ibu. Mungkin ada hal-hal yang membuat Nona merasa tidak diterima oleh teman-teman. Di sini Ibu siap untuk mendengarkan. Iya Ibu, kadang saya merasa bahwa mereka itu benar-benar tidak peduli dengan saya Ibu. Ibu bisa memahami betapa tidak nyaman perasaan itu Nona. Nah, Ibu menghargai keberanian Nona untuk terbuka tentang hal ini. Nah, tidak semua orang mau mengakui bahwa mereka merasa cemas dan malu. Kadang saya pikir teman-teman saya tidak benar-benar menerima saya Ibu. Saya jadi lebih memilih untuk menyendiri meskipun saya sebenarnya merasa kesepian Ibu. Ibu bisa merasakan betapa beratnya perasaan itu Nona. Dulu Ibu juga pernah mengalami hal yang serupa, terutama saat berada di lingkungan yang baru, di mana Ibu juga pernah merasa takut ditolak. Jadi Ibu memilih untuk diam saja. Tapi Ibu menyadari bahwa orang lain belum tentu berpikir buruk tentang hal itu. Dan sedikit demi sedikit Ibu mencoba untuk memulai membuka diri. Oh, jadi Ibu juga pernah merasakan seperti itu? Betul Nona, Ibu pernah berada di posisi yang sedang Nona rasakan, di mana Ibu mulai dengan berbicara pada satu atau dua teman yang menurut Ibu percayai. Nah, awalnya sulit, tapi ternyata perlahan-lahan Ibu bisa merasa lebih nyaman. Nah, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk merasa percaya diri. Itu mungkin bisa saya coba Ibu, tapi saya masih takut kalau nanti mereka tetap mengejek saya Ibu. Menurut Nona, adakah satu atau dua teman yang mungkin bisa mulai Nona ajak bicara lebih dulu? Saya rasa ada satu atau dua teman yang bisa saya ajak bicara Ibu. Misalnya teman Sinta dan teman Rani Ibu. Mereka terlihat ramah dengan saya Ibu. Ibu mengerti Nona, kadang memang bisa terasa seperti itu. Tapi yakinlah bahwa ada banyak orang di sekitar yang mungkin ingin berteman dengan Nona. Ibu percaya Nona punya hal-hal baik yang membuat orang lain ingin mengenal Nona lebih dalam. Terima kasih Ibu. Mendengar itu membuat saya sedikit lebih tenang Ibu. Mungkin saya perlu mencoba lebih terbuka sehingga mereka bisa mengenal saya juga Ibu. Ibu mengerti Nona. Ibu senang sekali melihat bahwa Nona sudah mulai berpikir untuk mencoba. Itu adalah langkah awal yang sangat berharga. Terima kasih Ibu. Saya merasa lebih termotivasi sekarang. Bagus, Nona Delsi. Nona telah menemukan solusi untuk masalah yang sedang Nona hadapi. Maka dari itu, Nona harus mencoba untuk berbicara dengan mereka. Tapi ingatlah bahwa langkah kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan Nona dengan teman-teman.
Ibu di sini siap mendukung setiap langkah yang Nona ambil. Terima kasih, Ibu. Baik Nona, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada, Ibu. Saya rasa sudah cukup. Baik, sebelum kita akhiri, di sini Ibu ada menyiapkan lembar evaluasi. Jadi Nona diminta untuk mengisinya ya. Baik, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Oke, terima kasih Nona. Iya, Ibu. Baik, terima kasih Nona. Mungkin ada pesan dan kesan selama Nona mengikuti sesi konseling kita pada hari ini? Baik, Ibu. Untuk kesan saya selama sesi konseling ini sangat positif. Saya merasa nyaman, didengarkan, dan dihargai oleh Ibu. Sehingga saya dapat lebih terbuka mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Nah, untuk pendekatan yang Ibu berikan itu sangat membantu saya dan memberikan motivasi untuk mencoba langkah-langkah yang telah disarankan oleh Ibu, seperti membuka diri kepada teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu atas bimbingan dan dukungannya. Saya berharap pertemuan berikutnya dapat membantu saya lebih lanjut dalam mengatasi masalah ini. Oke, baik Nona. Kalau begitu, sehubung waktu kita sudah mau habis, kita akhiri konseling kita sampai di sini ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya Nona, sama-sama. Jadi sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Karena tadi awal kita sudah memulainya dengan doa, maka kita mengakhiri juga dengan doa. Ibu meminta kesediaan Nona untuk memimpin kita dalam doa. Apakah bisa? Bisa Ibu. Oke. Mari kita berdoa Ibu, dan izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran dan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nona. Jadi sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Nona bisa kembali. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Oke.